Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizky Nasution dengan NIM 0310243111. Saya dari kelas Tadris Biologi 2 dengan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang hakikat evaluasi dalam Islam. Nah, langsung saja kita masuk kepada pengertian evaluasi pendidikan Islam. Evaluasi berasal dari kata evaluate yang berarti menilai. Nilai dalam bahasa Arab disebut al-qimat. Istilah nilai ini mulanya dipopulerkan oleh para filsuf. Dalam hal ini, Plato merupakan filsuf yang pertama kali mengemukakannya. Pembahasan nilai secara khusus diperdalam dalam diskursus filsafat, terutama pada aspek aksiologi. 5. Begitu penting kedudukan nilai aspek aksiologi, sehingga para filsuf meletakkan nilai sebagai muarah bagi epistemologi dan entomologi filsafat. Kata nilai menurut filsuf adalah idea of worth. Evaluasi pendidikan dalam Islam dapat diberi batasan sebagai suatu kegiatan untuk menentukan kemajuan suatu pekerjaan proses pendidikan Islam. Dalam ruang lingkup terbatas, evaluasi dilakukan dalam rangka mengenai tingkat keberhasilan pendidik dalam menyampaikan materi pendidikan Islam pada peserta didik. Sedangkan dalam ruang lingkup luas, evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan tingkat kelemahan suatu proses pendidikan dengan seluruh komponen yang terlibat di dalamnya dalam mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakannya. Penilaian dalam pendidikan dimaksud untuk menetapkan berbagai keputusan, perencanaan, pengelolaan, proses dan tindak lanjut pendidikan, proses dan menyangkut perorangan, kelompok dan kelembagaan. Di samping evaluasi terdapat pula istilah measurement. Measurement berasal dari kata to measure yang berarti mengukur. Measurement berarti perbandingan data kualitatif dengan data kualitatif yang lainnya yang sesuai dengan kerangka mendapatkan nilai angka. Baiklah, kita masuk kepada manfaat evaluasi. Yang pertama itu manfaat bagi siswa. Yang pertama, siswa dapat mengetahui hasil evaluasi memuaskan atau tidak memuaskan. Yang kedua, siswa dapat mengetahui sejauh mana telah berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru. Baiklah, kita masuk ke dalam objek evaluasi pendidikan. Objek evaluasi pendidikan Islam dalam arti yang umum adalah peserta didik. Sementara dalam arti khusus adalah aspek-aspek tertentu yang terdapat pada peserta, melainkan sebagai subjek evaluasi. Evaluasi pendidikan Islam dilakukan dengan cara yaitu yang pertama yaitu evaluasi diri sendiri, yang kedua evaluasi terhadap orang lain atau peserta, dan evaluasi diri sendiri dengan mengadakan introspeksi atau perhitungan terhadap diri sendiri. Evaluasi ini ditentukannya berdasarkan kesadaran internal yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas amal soleh pribadi. Apabila dalam proses evaluasi tersebut ditemukan beberapa keberhasilan itu hendaknya dipertahankan di tingkatan, akan tetapi apabila ditemukan beberapa kelemahan, hendaknya hal tersebut diperbaiki dengan cara meningkatkan ilmu, iman, dan amal. Dan yang kedua itu manfaat evaluasi bagi guru. Yang pertama, guru akan mengetahui siswa-siswa mana yang sudah menguasai bahan pelajaran. Yang kedua, guru akan mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah tepat bagi siswa. Dan yang ketiga, guru akan mengetahui apakah metode yang diberikan sudah tepat atau belum. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu evaluasi merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran pada khususnya sistem pendidikan pada umumnya. Artinya, evaluasi merupakan suatu kegiatan yang tidak mungkin dielakkan dalam setiap proses pembelajaran. Dengan kata lain, kegiatan evaluasi baik evaluasi hasil belajar maupun evaluasi pembelajaran merupakan bagian integral yang tidak terpisah dari kegiatan pembelajaran atau pendidikan. Sekian pembahasan tentang ini. Jika salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.